PPKM mampu menurunkan kasus COVID-19 di Brebes. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Brebes mampu menurunkan kasus COVID-19. Meski demikian, dampak lain dirasakan masyarakat sehingga perlu penanganan komprehensif. Kunjungan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian diharapkan bisa memberikan solusi sehingga COVID-19 segera berakhir. Demikian disampaikan Bupati Brebes Haja Iza Priyanti SCMH saat rapat koordinasi dengan Mendagri dan jajaran Forkopimda di Pendopo Bupati Kamis 29 Juli 2021. Iza melaporkan penerapan PPKM pada 3-28 Juli 2021 menunjukkan hasil penurunan kasus aktif, penambahan kasus baru, dan kenaikan angka kesembuhan pasien COVID-19. Tercatat kasus aktif sebanyak 369 dengan rincian isoman 213, rawat rumah sakit Brebes 91, rawat di luar rumah sakit Brebes 64, sembuh 24, kasus baru 28 dan meninggal dunia 11. Kasus tertinggi di Kecamatan Brebes sebanyak 87 kasus dan terendah di Kecamatan Salem 2 kasus. Adapun upaya yang dilakukan Pemkab lanjutnya antara lain menyediakan tempat perawatan pada 2 rumah sakit Pemkab dan 12 rumah sakit swasta dan lokasi lain dengan kapasitas total mencapai 854 bed. Untuk perawatan pasien COVID-19 di Kabupaten Brebes menempati bed occupancy rate atau BOR ICU Rumah Sakit Brebes sebanyak 24 bed. ICU terisi 17 pasien atau 70%. BOR perawatan COVID-19 Rumah Sakit Pemkab 272 bed, perawatan terisi 91 pasien atau 33%. Rumah sakit swasta 319 bed, perawatan terisi 64 pasien atau 20%, sedangkan tempat perawatan cadangan yakni Islamic Center, Hotel Kencana dan Gedung Guru tersedia 263 bed perawatan namun tidak terisi pasien alias 0%. Iza juga menerangkan perkembangan vaksinasi di Kabupaten Brebes dengan jumlah populasi penduduk mencapai 2.190.724 jiwa dengan sasaran vaksinasi usia di atas 17 tahun sebanyak 1.518.546 jiwa, jumlah masyarakat yang sudah suntik vaksin 1 sebanyak 157.815 jiwa dan suntik vaksin 2 sebanyak 72.711 jiwa. Jumlah masyarakat yang belum divaksin sebanyak 1.360.731 jiwa. Sedangkan untuk jumlah vaksin yang diterima Kabupaten Brebes sebanyak 238.210 dosis, jumlah yang digunakan sebanyak 236.943 dosis, dengan jumlah vaksin rusak 78 dosis, jumlah vaksin yang belum digunakan sebanyak 1.267 dosis. Khusus jumlah vaksinasi untuk ASN, TNI, dan Polri sebanyak 670 orang. Ada beberapa hal kebutuhan mendesak yakni oksigen dan obat-obatan yang stoknya makin menipis. Di antaranya untuk RSUD Brebes kekurangan oksigen untuk 1 minggu ukuran 1 meter kubik sebanyak 70 buah dan untuk ukuran liquid 14.000 meter kubik. Kemudian untuk RSUD Bumiayu kekurangan untuk kebutuhan harian atau mingguan oksigen 1 meter kubik sebanyak 21 buah dan 6 meter kubik sebanyak 280 buah. Sedangkan obat-obatan yang dibutuhkan antara lain Favipiravir antivirus sebanyak 20.000 tablet, azitromisin 15.000 tablet, asetilcysteine 20.000 tablet, sedufedrin 20.000 tablet, dan multivitamin 50.000 tablet. Dalam rangkaian kunjungan ke Jawa Tengah ini diawali dengan Brebes, saya melihat bahwa PPKM pada prinsipnya berjalan cukup bagus. Ini ditandai dengan penurunan semua indikator. Kasus yang makin menurun, trennya saya melihat tadi grafik menurun dari hari ke hari. Kemudian bed occupancy ratio juga menurun. Kemudian angka kematian juga relatif menurun dan angka kesembuhan juga relatif menaik. Namun perlu kerja keras. Kenapa? Karena angka kasus positif rate-nya masih di atas 5%. Meskipun menurun dibanding sebelumnya. Kemudian persediaan tempat tidur BOR itu sudah 68%, menurun dibanding sebelumnya. Tapi kalau mau aman saya minta di bawah 50%.
Artinya masyarakat yang kena COVID perlu dirawat, mereka tersedia tempat perawatan. Kalau tersedia tempat perawatan, maka potensi kesembuhannya akan tinggi. Saya melihat tadi recovery rate-nya 79%, naik di atas 90%. Tito menjelaskan angka kesembuhan terus mengalami peningkatan. Saat ini angkanya sudah mencapai 79%. Namun Mendagri berharap bisa terus dinaikkan menjadi 90%. Menteri juga menekankan untuk penerapan 5M kepada seluruh masyarakat. Jangan sampai kendur. Supendi dan Anggario, Humas TV melaporkan.